وعلى آله وصحبه أجمعين. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas air mutanajis. Air mutanajis. Kalau air mutanajis ini total maksudnya. Total tentunya tidak bisa dipakai apa. Beda dengan air musta'mal, beda dengan air mutawwir. Kalau air musta'mal, air mutawwir, walaupun tidak bisa dipakai itu, walaupun tidak bisa dipakai sekop, walaupun tidak bisa dipakai mandi wajib, tapi kalau dipakai masak pun, masak pun dipakai mandi biasa boleh. Tapi kalau air mutanajis, air yang sudah berstatus mutanajis, bila mana dipakai masak, dipakai kopi, dipakai sayur, maka hukum sayurnya najis, hukum kopinya najis. Dipakai misalkan air masuk, hukum baksonya najis. Jadi sudah tidak bisa dipakai apa lagi kalau air najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa amadana bi ashwarihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-qasmur rahim ma'lum nafsin ayat najis. Wa huwa ismani ahaduhuma qalil. Ahaduhuma qalil wa huwa alladhi alas fihi najasatun taghayyara amra wa huwa wal halu annahu ma'un duna qullatayn. Bagian nomor 4 masalah bawahnya, yaitu ma'un najis, air najis, atau mutanajisun, air yang terkena najis. Air yang terkena najis, najis bagaimana? Baik kotoran misalnya ayam, atau misalnya kotoran cicak, kotoran tokek, kotoran tikus, atau kencing tikus, kencing kucing, kotoran kucing. Pokoknya yang berbentuk najis terkena kepada air tunal kulat ini, airnya kurang dari 2 bulan. Ini berbicara air sedikit, sampai di air ada air, ember kecil ada air, air itu terkena najis. Misalkan terkena kotoran ayam, terkena kencing kucing, terkena misalkan kotoran kucing, maka hukum air tersebut jadi mutanajis. Bahwa air mutanajis itu kismani terbagi 2. Ahaduma qalilun, yang pertama air yang sedikit. Air yang sedikit yang terkena najis taghayyara amra, airnya mau berubah ataupun tidak, maka itu hukumnya mutanajis. Contoh misalkan ada air ember seperti tadi, terkena air kucing, terkena misalkan kencing kucing, tapi airnya nggak berubah, nggak bau kucing-kucing. Atau misalkan ada air sedikit, terkena kotoran tikus, tapi airnya nggak bau kotoran. Atau misalkan ada air sedikit, terkena kotoran langsung itu tidak bau, nggak berubah sama sekali. Wangi kotorannya nggak ada, bau kotorannya nggak ada. Maka tetap air tersebut walaupun tidak berubah tetap dihukumi najis. Dikatakan terkena barang najis. Adapun sudah najis maka tidak boleh dipakai apa-apa, harus dibuang. Tidak boleh dipakai masak, tidak boleh dipakai mandi. Karena kalau untuk dipakai masak maka makanan kita dihukumi najis. Tidak ada orang makan makanan najis haram.
Wa yustasna min hadzal qasmi al-mayyitatu allati la dama laha sa'irun min ghafliha aw syur'u udwin min hadzal bab. Istisna dan dikecualikan oleh tim musonif penerang kitab ini min hadzal qasmi dari bagian dikecualikan dari barang yang terkena najis yang kurang dari dua orang. Al-mayyitatu allati la damalaha sa'irun inda fasliha. Ketika ada bangkai yang masuk ke dalam air tetapi tidak mempunyai darah yang mengalir bangkai, maka malaha sa'irun. Jadi bangkainya tidak mempunyai contoh seperti kelapa, cicak, dubak, misalkan yang lain kurang 2 bulan, terkena cicak yang sudah mati, terkena kepada air. Bagaimana itu hukumnya? Itu hukumnya tidak jadi. Akan tidak mengeluarkan air atau tidak mengeluarkan darah. Inna khutliha au syuktu min nabi ayatnya. Di sini dijelaskan, kita lagi dulu ke syarat. Bahwa lagi mengajar tentang bagaimana diharapkan itu asyukur dan muta'ali walau laki. Nah yang ada musilah yang diundang ini akan timbul. Itu hal ilmu bala dan jujur misal yang akan ada mungkin dan mungkin suatu hal yang lebih ayat. Jadi contohnya di sini ya, ada bangkai yang jatuh kepada air tapi dengan sendirinya. Beda lagi kalau misalnya ada orang megang bangkainya sengaja dimasukin ke dalam air, beda lagi. Ini misalkan ada bangkai binafsiha jatuh dengan sendirinya, mati dengan sendirinya. Beda lagi kalau misalkan ini ada misalkan ada air, ada cicak, diambil sama dari cicak, dimatiin, langsung dimasukin ke dalam air. Itu beda lagi. Beda lagi. Ini mah misalkan bangkainya mati sendiri. Tapi dengan catatan walaupun itu dengan catatan airnya, dengan catatan airnya tidak berubah. Bagaimana kalau misalkan airnya jadi berubah? Pakai ini, pakai airnya, maka itu tidak jadi kita najis. Wakana dan sama hukumnya ada najasa allati la yataqaqqaru muqtadin aqulu minhuma la yajuzu al-mani. Sama hukumnya seperti bangkai yang tidak mempunyai darah. Bangkai yang tidak mempunyai darah, najasatun an-najasatu allati la yataqaqqaru atau muqtadir dan yang lain atau muqtadir faqulun minhuma la yajuzu al-mani. Sama hukumnya seperti bangkai yang tidak mempunyai darah, intinya tidak najis, itu tidak jadi bukan najis, yaitu najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Mana najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata? Contoh, misalkan kotoran nyamuk, kan namanya kotoran sama tadi sebelumnya. Kotoran nyamuk, kotoran lalat misalkan, jangan kepada air yang suci. Tapi mata kita sulit untuk membedakan mana kotoran lalat, mana kotoran nyamuk. Jadi mata kasat mata kita tidak bisa melihat jenis tersebut. Maka hukumnya layak justru itu hukumnya tidak jadi nanti sama seperti bangkai yang tidak berdarah. Wa yustasna aidan surun madhkuratun fil mansuqati wa asarul qasmi tsani fil qasmi rabi'i qawlihi aw kana kathiran kullataini fa akthar fataghayyara yasiran aw kathiran.
Maka kita ini memberikan isyarat pada bagian yang nomor kedua. Tadi yang nomor 4 ini dikoli aukana kadhiros, atau airnya itu jumlahnya banyak. Kul kata ini misalkan ada 2 buah airnya, ada 2 buah, ada 270 liter misalkan, Pak, sama atau lebih dari 2 buah, maka sebut orang apakah bayar, maka air itu berubah misalkan, airnya berubah ya sirop sedikit atau misalkan banyak. Nah, di sini lanjut pengarang kitab ini menjelaskan tentang air bakulah. Dan pengarang kitab ini waktu latani konsumi atirin bil baghdadi takriban bil asam. Kata yang disebut air bakulah itu konsumi atirin bil baghdadi takriban, kurang lebih jumlahnya 500 kali dengan katian negara Baghdad itu kalau masuk kurang lebih 500 kali dijumlahkan oleh ulama Indonesia, majelis ulama Indonesia. Kalau hitungan Indonesia, hitungan liter Indonesia satu koma itu berjumlah 207 liter air. Ada lagi yang berpendapat 217 air, 17 liter. Ada lagi yang berpendapat 216 liter. Tapi majelis ulama Indonesia berpendapat 20 itu jumlahnya 270 liter. Jadi kalau misalkan kita di rumah bikin bak air, nah ukurannya melebihi 270 liter atau misalkan 300 liter, maka ketika kita wudhu boleh dicelupkan tangan, boleh dikobok, nggak pakai keran nggak apa-apa, boleh. Kalau misalkan ukuran airnya, ukuran baknya airnya sudah 300 liter. Tapi kalau misalkan kurang dari 300 liter, misalkan cuma 200 liter, maka tidak boleh. Dan ternyata airnya jadi mustahil kalau memakai wudhu. Waktu bil Baghdadi inda Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'in dirhamin wa taraka al-musannifu qisman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haram al-wudu'i bima'in maqsubin aw musabbaqin lisyurbi. Pengarang kitab ini meninggalkan nomor yang kelima, meninggalkan penjelasan nomor yang kelima. Jadi nomor yang kelima di sini tidak dijelaskan. Bagian nomor kelima hanya sampai nomor 4. Dan sampai nomor 4 itu yaitu air yang bukan najis. Ada poin yang nomor 5 di dalam kitab yang lain mungkin dijelaskan, tapi di kitab ini tidak dijelaskan. Apa yang nomor 5 ini? Yang nomor 5 ini di sini dijelaskan hanya dulu saja. Poin yang nomor kelima yaitu ma'ul mutahhir, air yang suci tapi haram dipakai wudhu. Nah, bagaimana timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ada wudhu pakai air haram? Sah tidak wudhunya? Kalau syarat sah dan wudhunya sah, sah wudhunya. Kalau sholatnya gimana? Sholatnya juga sah kalau sholatnya benar. Tapi air mana di antaranya air yang suci tapi anak dipakai untuk berwudu? Di antaranya di sini dijelaskan oleh Kiai Muslim oleh pengarang kitab ini, yaitu bima'in mansubin au musabbaqin lisyurbi, yaitu ada jamaah masjid Al-Ikhlas berwudu dengan air yang dapat buih. Rumah tetangga misalkan ada air yang mungkin ada air yang sholat, ada air yang sholat di rumah saya, ada air di belakang rumah. Kalau airnya suci, pasti ikhlas, soalnya memakai barang langsung nawar sama orangnya. Ada wudhu, wudhunya sangat sah. Kalau benar, dan sholatnya gimana? Sah, sah. Benar sholat, tapi haram. Haram. Jadi
berarti memakai air yang dapat gurih atau air yang dapat menggosok. Ambil orang lain atau ambil barang orang lain, mengambil punya orang lain tanpa seizin orang. Atau tusan balik di sumbin, atau misalkan jangan akan beras untuk pakai air mineral yang disediakan untuk minum. Ini kan air suci. Ya, atau misalnya nggak air di botol ada air galon di sini. Di rumah kita nggak ada air. Pas jalan ke masjid, misalkan ada air galon banyak, wudhu pakai air galon, padahal air galon itu disediakan oleh masjid untuk minum, tapi kita pakai wudhu, maka haram. Di dua poin, walaupun airnya suci, tapi air yang dipakai wudhu, yang pertama berarti wudhu memakai air tetangga tanpa izin. Yang kedua, wudhu memakai air yang disiapkan untuk minum. Hanya air musabbar. Jadi setiap masjid suka ada air musabbar. Apa arti air musabbar? Air musabbar itu air yang disiapkan untuk minum. Hanya harus hati-hati, harus jeli tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal asru an-nabawu ta'tariyatul ahkam khamsah. فيجب استعماله في الفرد ويندب استعماله في الندب ويحرم استعمال المغصوب والمسبر للشرب ويكره استعمال المشمس